Di episode kali ini, kita akan belajar untuk membuat komponen yang lainnya, yaitu komponen nodes. Nah, di episode sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat komponen node ya, teman-teman. Dan komponen node ini nge-return dua paragraf yang isinya title dengan description. Jadi seperti ini title-nya node dan ini description-nya. Komponen node ini dipanggil sama app.jsx, ini diimport ya, dan dipanggilnya dua kali ya teman-teman. Dan title dan juga description-nya ini dimasukkan sebagai props. Jadi kita define di app.jsx seperti itu. Dan kalau kita lihat ini komponennya ada dua, node 1, node 2, dipanggil dua kali. Nah, app.jsx ini adalah main komponen ya teman-teman. Sehingga di app.jsx ini biasanya kita panggil macam-macam komponen. Kalau komponen yang sama dipanggil dua kali, tidak disarankan untuk kita panggil berulang-ulang di app.jsx. Jadi sebaiknya kita harus buat komponen lainnya yang memanggil komponen node ini berkali-kali, seperti itu. Sebelumnya, kita buat komponen kita itu dengan struktur seperti ini ya teman-teman. Ketika program React.js dijalankan, dia akan memanggil main.jsx, lalu dari main ini manggil app.jsx, main komponennya, lalu manggil komponen node. Nah, sekarang yang mau kita buat di episode ini adalah dari main kita panggil app, lalu app ini kita panggil nodes. Di sini ada tambahan S-nya ya. Artinya ini jamak, jadi komponen node ini dipanggil berkali-kali di komponen nodes, kayak gitu. Dan saya juga mau mengubah tampilannya jadi grid seperti ini ya teman-teman. Untuk mengubah jadi grid ini, teman-teman nanti bisa tambahin CSS-nya. CSS-nya udah saya share di GitHub, teman-teman bisa copy dan nanti buat file CSS yang baru untuk nodes komponen ini. Dan nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa coba buat latihan, mungkin teman-teman bisa pause video ini, dan teman-teman coba sendiri buat komponen nodes ini ya teman-teman. Kalau udah berhasil, nanti teman-teman bisa terusin lagi videonya. Nah, gimana teman-teman? Berhasil? Kalau teman-teman berhasil, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saya coba jelasin ya teman-teman. Sekarang kalau kita mau bikin komponen baru, kita harus buat filenya dulu, sama seperti saat kita membuat komponen node ya teman-teman. Di sini saya klik kanan, lalu new file. Kita bikin komponen baru yang namanya nodes. Pakai S karena jamak. Ini JSX. Dan sama kayak kita membuat komponen node ya, kita buat function dan kita juga export ini, export si komponennya ya teman-teman. Nah, di komponen node ini nggak ada perubahan ya teman-teman, tapi kita mau panggil komponen node ini berkali-kalinya di si komponen nodes gitu. Jadi kita mulai dengan function, karena komponen itu adalah function ya teman-teman. Kita buat nodes, lalu kurung seperti ini, buka kurung kurawal, ini nanti kita mau nge-return ya. Dan yang mau kita return adalah kita mau buat jadi list, dan saya mau pakai tag UL teman-teman, unordered list ya, supaya jadi list. Lalu kita panggil komponen node-nya ini di sini. Jadi bukan di app.jsx, tapi kita panggil dua kalinya di komponen nodes. Gitu. Saya save, dia langsung ke rapihin ya teman-teman, karena saya udah install extension Prettyfire. Nah, terus ini mau kita export default nodes seperti itu.
Karena kita di sini panggil node, kita akan import node-nya di sini ya. Jadi ini kita copy, import node-nya dari komponen nodes. Nah, di komponen app ini, kita manggilnya bukan node, tapi nodes. Tinggal tambahin S-nya. Dan di sini, sama kayak yang app ini dipanggil dari main ya, dipanggilnya langsung nama komponennya. Jadi di sini kita panggil komponen nodes seperti itu. Pemanggilan komponennya sebenarnya bisa seperti ini. Tadi saya langsung tulis nodes terus tab, tapi biasanya kalau manggil komponen pakainya nama komponennya terus slash kayak gini ya, teman-teman. Oke. Saya ganti slash seperti ini dan ini saya hapus. Saya save. Ada error ya, teman-teman. Kalau kita lihat errornya, ini internal server error. Fail to resolve import / component node from source component nodes. Nah, ini tuh yang import komponen node ini ada di uh, komponen nodes yang pakai S. Nah, ini kenapa error ya teman-teman? Karena nodes yang pakai S sama yang nggak pakai S, yang single sama yang uh, plural, ini yang satu sama yang banyak, ini di satu folder yang sama teman-teman. Jadi kalau di satu folder yang sama, kita nggak usah tulis komponennya ini ya teman-teman. Karena jadi dia nyari lagi folder komponen di dalam folder komponen gitu. Ini kita hapus. Coba kalau kita save. Jadi kalau satu folder yang sama kita bisa tinggal titik slash panggil komponennya. Seperti itu. Nah, sekarang udah update ya teman-teman. Udah nggak ada errornya. Oke, coba kita balik lagi. Kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini baru ngebuat jadi list ya teman-teman dan kita mecahin komponennya. Sekarang kita mau buat tampilannya jadi grid. Kita panggil CSS-nya, kita copy, lalu balik lagi kita mau buat juga filenya. File CSS-nya ini nodes.module.css. Saya paste ke sini. Jadi di CSS ini kita ngehapus list stylenya, kasih max width, ini untuk kasih max width, margin, padding, display-nya grid, ada gap-nya, lalu grid template kolom ini kita buat 3 kolom ya teman-teman, dan setiap kolomnya itu ngambil lebarnya 30%, justify kontennya di tengah center seperti itu ya. Coba kita save, lalu kita panggil ya kelas ini. Jadi kelas nodes ini harus kita panggil dari komponen nodes. Sebelumnya kita harus import dulu, import style from, kita panggil filenya ini ya, nodes.module.css. Lalu si style ini kita panggil juga dari elemen UL-nya. Cara panggilnya seperti ini, class name. Lalu styles-nya .nodes. Ya, jadi nodes ini adalah si class name-nya, nodes. Oke, coba kita save. Lalu kita balik lagi. Nah, ini udah tampilannya sesuai yang kita harapkan ya, teman-teman. Satu lagi yang mau kita update yaitu adalah supaya
teksnya ini rata ke kiri supaya kelihatannya lebih oke ya kalau rata ke kiri. Untuk itu saya mau hapus dari index.css-nya, text align center-nya saya hapus. Oke, lalu save. Nah, sekarang udah rata kiri, jadi kelihatannya lebih oke. Seperti itu, teman-teman.